Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya saat ini adalah smartphone Redmi Note 10 5G. Dan smartphone ini bisa dibilang adalah smartphone keluaran terbaru dari Xiaomi yang rilisnya itu kurang lebih sekitar seminggu belakangan ini. Dan untuk video unboxingnya juga udah saya buatin ya. Dan misalkan kalian mau nonton atau penasaran gimana video unboxingnya, kalian bisa klik aja link yang muncul di atas kanan ini nih guys. Nah, jadi di video kali ini seperti biasa guys ya, karena smartphone Redmi Note 10 5G ini adalah smartphone baru, mungkin kalian baru pegang smartphone ini atau kalian baru beli smartphone ini, atau bahkan kalian baru beralih dari brand lain ke brand Xiaomi yang pastinya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan fitur-fitur atau tampilan UI-nya dari smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Jadi di video kali ini saya mau coba sedikit membantu kalian atau mempermudah kalian untuk men-setting-setting di awal settingan smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini, dan juga cara memaksimalkan fitur-fitur yang ada di smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Ya, sedikitnya ada sekitar 9 settingan ya guys yang perlu kamu tahu di smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Oke, yang pertama adalah settingan untuk soal keyboardnya nih guys ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini untuk tampilan keyboard atau keypad dari smartphone ini tuh standar defaultnya tuh seperti ini guys ya, nggak ada karakter simbol di bagian huruf-hurufnya ini, yang kalau misalkan kita mau gunain simbol tuh harus ke bagian sini, dan menurut saya ini cukup memakan waktu lama ya. Dan nggak ada tampilan baris nomor di atas keypadnya ini ya, atau di tampilan QWERTY-nya ini biasanya kan ada nomor gitu ya. Dan misalkan kalian butuh itu, kalian tinggal pergi aja ke bagian ini ya guys ya, di sebelah kiri ini kalian tap, lalu kalian seret, lalu kalian klik bagian lainnya, kemudian ke menu masukan. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian atur sesuai preferensi kalian guys. Karena di sini saya mau coba bantu kalian untuk menampilkan baris nomor dan juga tekan lama untuk simbol, kalian tinggal tap di bagian ini. Nah, di bagian ini juga kalian bisa menonaktifkan fitur auto koreksi yang menurut saya juga kadang cukup mengganggu ya guys ya. Kalau misalkan kita sedang menggunakan pesan WhatsApp atau apapun ya, dengan untuk balas pesan cepat seperti itu, kadang autokoreksi ini bikin kita malah jadi typo kayak gitu guys. Dan menurut saya ini seharusnya kalian matikan aja, tapi ini terserah kalian ya, ini tergantung preferensi kalian masing-masing. Dan misalnya kalian nggak mau mengaktifkan fitur autokoreksi, kalian tinggal matiin aja di bagian ini, kemudian dikoreksi otomatis juga di kalian matikan aja. Jadi seperti ini guys ya, dan kalian bisa screenshot bagian ini supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, sekarang tampilan keypadnya dari smartphone Redmi Note 10 5G ini akan jadi seperti ini guys. Nah, di sini ada baris nomor, dan juga di bagian sini jadi ada karakter simbol-simbolnya yang kalau kita mau pakai itu tinggal tap dan tahan aja kayak gini ya guys ya. Nah, maka akan muncul karakter simbolnya kayak gitu guys. Oke, yang kedua adalah settingan bagaimana caranya menghilangkan bagian navigasi virtual yang ada di bagian ini ya guys ya, supaya tampilan smartphone Redmi Note 10 5G ini jadi lebih penuh gitu ya guys ya, lebih full lagi. Nah, caranya cukup mudah, kalian tinggal pergi ke settingan atau setelan, kalian seret lagi ke menu layar utama ya. Di sini kalian akan menemukan yang namanya navigasi sistem. Kalian tap lalu kalian pilih yang gerakan atau gestur. Nah, seperti ini. Nah, jadi di bagian bawah dagunya ini sudah hilang ya guys untuk virtual tombol navigasinya. Jadi di sini untuk back ke menu sebelumnya itu tinggal menggunakan gestur. Caranya swipe kanan ke tengah itu back, dan juga swipe kiri ke tengah juga back. Dan buat kalian yang mau buka recent apps itu tinggal seret dari bagian bawah ke tengah seperti ini guys. Nah, jadi recent apps-nya seperti ini tampilannya kayak gitu ya guys ya. Jadi menurut saya ini tergantung preferensi juga ya. Misalkan kalian emang suka dengan tampilan gestur atau full screen yang seperti itu, kalian tinggal lakukan hal itu tadi guys. Lanjut ke bagian yang ketiga adalah tampilan notifikasi dan pusat kontrolnya guys. Yang namanya pusat kontrol itu adalah di bagian ini guys. Nah, ini adalah namanya pusat kontrol. Dan kalau kalian perhatikan, kalau misalkan kita tap ya di bagian kanan ke bawah sini dengan bagian kiri ke bawah sini itu tampilannya sama nih guys. Nah, jadi di sini kalian bisa untuk merubah tampilannya jadi lebih sederhana dan simple lagi ya guys. Caranya pergi ke settingan lagi, lalu kalian pergi yang namanya notifikasi dan pusat kontrol di sini, dan kalian pilih yang namanya gaya pusat kontrol ini guys. Kalian tap dan kalian pilih yang versi baru, karena yang tadi adalah versi lama. Jadi kalian tap bagian versi baru ini, dan sekarang untuk pusat kontrolnya itu udah masing-masing nih guys. Kalau tadi itu pusat kontrol dan notifikasi itu jadi satu, dan sekarang setelah kita rubah tampilan pusat kontrolnya sendiri dan untuk tampilan notifikasinya juga sendiri seperti ini guys.
Nah, masih pada menu settingan notifikasi dan pusat kontrol ya guys ya. Kalau kalian perhatiin juga nih di notifikasinya seperti ini, kalian bisa lihat ya untuk icon-iconnya aplikasinya itu masih hitam putih seperti ini ya guys ya, atau bisa dibilang ini adalah icon sketsa kayak gitu. Nah, buat kalian yang mau tampilannya jadi lebih menarik lagi, kalian bisa setting dengan cara kalian pergi ke notifikasi aplikasi. Maksud saya pergi ke layar notifikasi guys. Nah, di sini kalian pilih yang MIUI ya guys ya, jangan yang Android. Kalau kalian pilih yang MIUI, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya jadi seperti ini. Nah, tampilan icon Instagramnya jadi yang realnya gitu ya guys ya, yang sesuai aplikasinya. Nggak kayak kalau misalkan kalian setting di Android, tampilannya itu seperti ini. Dan menurut saya tampilannya terbaik adalah tampilan MIUI-nya kayak gitu guys ya, jadi kayak gini. Oke, yang berikutnya atau settingan yang keempat adalah cara bagaimana untuk menonaktifkan getaran saat layarnya disentuh, kemudian untuk suara screenshot ya yang kadang menurut saya juga mengganggu, dan juga untuk nada papan panggilan yang nadanya itu seperti ini nih guys. Nah, seperti ini ya, dan ini kita mau coba buat nonaktifin semua nih guys. Nah, caranya itu cukup mudah ya guys ya, kalian pergi ke setelan aja, lalu kalian geser ke bawah, cari menu suara dan getaran ini, dan kalian seret lagi ke bawah, lalu kalian cari getar saat diketuk ini, kalian tap, lalu kalian pilih opsi yang mati ini guys. Nah, kemudian untuk mematikan nada panggilan dan juga nada screenshotnya, kalian tinggal pergi ke setelan tambahan ini, lalu kalian pilih tap di bagian ini ya, jadi abu-abu kayak gitu, dan juga tap di bagian ini guys. Dan sekarang untuk nada panggilan keypadnya ini jadi nggak ada suaranya. Nah, seperti itu guys. Oke ya, jadi udah aman nih. Oke, yang selanjutnya adalah settingan yang kelima ya guys ya, yaitu bagaimana caranya mengaktifkan fitur live wallpaper yang udah support di smartphone Redmi Note 10 5G ini. Caranya cukup mudah juga nih guys ya, kalian tinggal cubit aja di bagian layar utamanya ini, lalu kalian pergi ke wallpaper ini guys, dan maka langsung diarahkan ke bagian kayak store-nya gitu ya guys ya, store wallpapernya si Redmi Note 10 5G-nya ini. Nah, kalian tinggal pilih di bagian live ini. Lalu kalian cari ya bagian apa aja atau wallpaper yang mana yang mau kalian pilih. Di sini akan saya contohkan satu ya. Misalkan saya mau coba buat wallpaper yang ini guys. Dan kalau kalian bisa lihat ya, di sini kan wallpapernya bergerak ya. Itu yang namanya live wallpaper. Dan kalau kalian mau menggunakan wallpaper yang ini, kalian tinggal klik unduh ini aja nih guys ya. Lalu kalian pilih jangan tampilkan lagi. Lalu kalian lihat. Nah, setelah itu misalkan memuat video ini nanti gagal ya. Nah, seperti ini kalian tinggal tap bagian unduh wallpapernya aja langsung nih guys ya. Jadi nggak usah di preview lagi. Jadi langsung bisa kalian download dan kalian terapkan. Nah, setelah ini kalian tinggal pilih aja nih mau sebagai layar utama atau layar kunci. Nah, di sini saya mau coba di layar utama aja ya guys ya. Nah, setelah berhasil kita coba lihat untuk tampilannya sekarang udah jadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya wallpapernya jadi bergerak, nggak kayak yang tadi yang flat aja gitu, diem kayak gitu ya guys ya. Dan ini adalah namanya fitur live wallpaper dari Xiaomi seperti itu guys. Oke, sekarang lanjut ke settingan yang keenam atau ke fitur yang keenam adalah bagaimana cara menggunakan fitur layar split dan juga jendela mengambang di smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini guys. Caranya cukup mudah ya guys, kalian tinggal pergi aja ke menu recent app seperti ini dan kalian pilih nih guys, mau aplikasi mana yang kalian jadiin layar splitnya. Misalkan di sini saya akan membuka aplikasi YouTube. Nah, di sini tampilannya hanya seperti ini guys, dan kalau kalian ingin menjadi layar split, kalian tinggal pergi ke recent apps lagi, kalian tinggal tap di bagian ini guys, dan kalian tinggal pilih yang bagian ini. Nah, maka sekarang otomatis layarnya akan split dan kalian tinggal pilih satu aplikasi lagi yang ingin kalian jadiin tampilan keduanya. Nah, maka tampilannya yang satu seperti ini yang di bawah YouTube dan di bawah di atasnya adalah tampilan Google-nya kayak gitu guys. Nah, untuk mengaktifkan fitur jendela mengambangnya, ini langkahnya masih cukup mirip sama yang layar split tadi ya guys ya. Kalian tinggal pergi aja ke bagian menu recent apps-nya seperti ini. Kalian pilih aja, misalkan di sini kalian ingin membuka YouTube dulu nih guys. Jadi tampilannya YouTube-nya seperti ini. Dan kalian ingin menampilkan jendela mengambang dari aplikasi lain yang saya akan contohkan ini adalah aplikasi Google Chrome ya guys. Jadi seperti ini guys. Nah, kalian tinggal seret lagi ke bagian recent apps tadi, kemudian kalian tap dan tahan di bagian aplikasinya. Nah, kalau layar split tadi itu di bagian ini ya guys ya, dan kalau untuk jendela mengambangnya itu di bagian ini guys. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Dan ini untuk fungsinya juga cukup mudah ya guys ya. Kalau misalnya kalian ingin kecilkan itu tinggal seret ke bagian kanan ini, maka tampilannya akan mengecil seperti ini nih guys ya. Dan ini nggak bisa ditaruh di tengah gini ya guys ya. Jadi dia akan ke pojok-pojok kayak gitu. Dan untuk menampilkan agak sedikit lebih besar lagi, kalian tinggal tap aja di bagian ini nih guys. Maka tampilannya agak sedikit lebih besar seperti itu guys. Dan kalau untuk memperbesarnya atau membuat tampilan
kalian jadi ukuran normal, kalian tinggal seret kayak gini guys. Nah, maka dia akan jadi lebih normal lagi untuk tampilannya. Oke, yang selanjutnya atau bisa dibilang adalah fitur atau settingan yang ketujuh ya, yaitu cara mengaktifkan fitur bola pintasnya nih guys ya. Dan caranya itu cukup mudah untuk mengaktifkannya. Kalian tinggal pergi ke menu setelan lagi ya guys ya, dan kalian seret ke bagian bawah, cari yang namanya menu setelan tambahan seperti ini, dan kalian pilih yang bola pintas dan kemudian hidupkan bola pintas. Maka bola pintasnya akan muncul, jadi muncul seperti ini guys. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, kalau misalnya di sini itu kelihatannya dia akan minimize jadi agak garis kayak gitu. Nah, nih kalian tinggal tap aja nih. Kalau misalkan kalian menggunakan fitur gestur ya atau tampilan layar penuh itu, jadi jangan di swipe kayak gini guys. Jadi tinggal di tap aja, maka fitur bola pintasnya ini bisa langsung aktif. Dan untuk ininya untuk fungsi-fungsinya ini juga bisa kalian custom sendiri ya, sesuai preferensi kalian. Kalau di sini kan kalau kita bisa lihat ini kayak tampilan virtual dari tombol navigasi tadi ya guys ya. Kayak misalkan ini adalah ke recent apps, maksud saya ke layar utama. Dan kalau misalkan pilih yang lain ya, contoh misalnya ini adalah recent apps, dan untuk yang ini adalah tombol back, dan kalau misalkan ini adalah menu lock screen ya, atau fungsi menu lock screen kayak gitu guys. Dan ini bisa kalian rubah ya sesuai preferensi kalian. Misalkan kalian mau gunain untuk aplikasi favorit kalian, ini juga bisa ya kalian rubah di bagian ini guys ya. Dan caranya juga cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke setelan lagi ya guys ya, lalu kalian pergi ke setelan tambahan, kemudian ke bola pintas, lalu kalian tinggal pilih setelan pilih pintasan ini, dan kalian tap bagian ini, maka kalian langsung pilih bagian paling bawah yaitu aplikasi nih guys. Dan di sini kalian bisa pilih sesuai aplikasi apa yang kalian favoritkan atau yang bakal kalian munculkan di bagian menu bola pintasnya ini guys. Jadi caranya juga cukup mudah guys buat kalian yang mau menggunakan atau mengaktifkan fitur bola pintasnya. Oke, yang berikutnya adalah fitur yang ke-8 atau settingan yang ke-8 yang bisa kalian lakuin di smartphone Redmi Note 10 5G ini adalah cara mengaktifkan fitur ruang keduanya nih guys. Nah, fitur ruang kedua itu fungsinya adalah untuk memisahkan file antara file utama dan juga file orang lain ya. Misalnya di sini kalian menggunakan smartphone ini nih barengan dengan anak kalian, atau mungkin dengan kakak kalian, atau mungkin adik kalian. Jadi folder atau file-filenya itu jadi kepisah gitu guys, jadi nggak bercampur. Nah, cara mengaktifkannya juga cukup mudah ya menurut saya. Kalian tinggal pergi aja ke menu setelan lagi, kalian seret ke paling bawah ya guys ya. Di sini ada yang namanya fitur spesial. Kalian tap bagian ini dan kalian tap bagian yang ruang kedua ini guys. Dan kalian berikutnya tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Di sini kalian tinggal tap aja bagian hidupkan ke ruang kedua, lalu kalian akan menunggu tampilannya akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian tinggal tap bagian lanjut ya guys ya. Dan di sini kalian tap lagi lanjut. Nah, di sini kalian diarahkan untuk mensetel sandinya nih guys ya, antara ruang kedua dan ruang utamanya. Nah, di sini adalah untuk ruang pertamanya nih guys. Kalian setting untuk ruang pertamanya itu misalkan ke bagian kanan nih guys. Nah, untuk ruang keduanya kalian setting ke bagian kiri, misalkan seperti itu guys. Dan ini untuk mengkonfirmasi ulang, dan kalian tinggal pilih konfirmasi. Nah, kalian lewati aja ya untuk bagian ini terserah nih. Kalau kalian mau setel sidik jari juga bisa, tapi di sini saya akan contohkan dengan menu pola aja. Nah, di sini saya lewati, dan tampilannya untuk ruang kedua itu akan menjadi seperti ini guys. Nah, kalau kalian perhatiin kan dari tampilan menunya juga udah cukup beda ya. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk tampilan menunya tadi. Nah, ini seperti ini. Dan kalau misalkan kalian mau balik ke ruang utama ya, atau ketampilan utama dari smartphone ya, kalian tinggal tap bagian ganti ini guys. Kalian tap dan kalian tinggal masukkan sandi untuk masuk ke ruang pertamanya tadi yang kita geser ke bagian kanan ini. Nah, maka dia akan berganti seperti ini, dan sekarang tampilannya udah kembali ke tampilan utamanya si smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Dan menurut saya ini cukup berguna banget ya guys ya, sekali lagi buat kalian yang emang beli smartphone ini tuh di-sharing dengan orang lain kayak gitu guys. Jadi nggak bercampur dan nggak mungkin mengamankan juga ya file-file kalian kayak gitu guys. Ya, selanjutnya yang terakhir atau bisa dibilang adalah settingan yang ke-9 atau fitur yang ke-9 dari smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini adalah fitur aplikasi ganda nih guys. Nah, untuk aplikasi ganda sendiri nih udah ada ya di software MIUI-nya ini ya guys ya. Jadi di UI-nya ini udah disediakan fitur tersebut. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya download aplikasi pihak ketiga kayak gitu ya guys ya. Jadi udah nggak perlu di smartphone ini. Dan cara menggunakannya juga cukup mudah nih guys. Kalian tinggal pergi ke menu setting atau ke setelan. Kalian pergi paling bawah lagi ya, seret paling bawah mentok ini, dan kalian pilih yang namanya aplikasi.
Nah, di sini kalian akan menemukan yang namanya aplikasi ganda dan kalian tap aja di bagian ini, guys. Nah, di sini ini udah ada ya yang direkomendasikan atau yang udah pasti bisa nih guys ya, yaitu aplikasi Instagram dan juga Facebook. Di sini bisa kalian gandain. Nah, kalau misalnya kalian mau aktifkin, di sini saya mau coba kasih lihat dulu ke kalian ya. Untuk tampilan Instagram saya tuh ini cuma satu ya. Di sini kalau saya tap ini adalah tampilan Instagramnya. Dan kalau misalkan kita seret dan kita balik ke bagian setelan, dan di sini saya mau coba aktifkan ya, nanti dia Instagramnya akan otomatis menjadi dua guys aplikasinya. Nah ini ya lagi proses. Nah sekarang sudah selesai dan coba kita lihat ya. Nah sekarang aplikasinya jadi ada dua. Kalau saya bagian sini di tab ke aplikasi atau ke akun utama saya guys ya, dan kalau kita tab bagian sini, dia akan memerlukan login ulang nih guys. Jadi mau akun mana yang kalian gunain di aplikasi Instagram yang keduanya. Jadi ini cukup mudah untuk penggunaannya guys. Dan untuk aplikasinya juga menurut saya ini udah cukup lumayan banyak ya guys ya. Jadi nggak cuma terbatas di Instagram aja. Kalau kita lihat di sini ada aplikasi yang mendukung ya untuk digandakan. Di sini kayak misalkan game Free Fire, lalu ada PUBG Mobile dan yang lain-lain. Di sini juga ada untuk aplikasi Tokopedia juga ada, TikTok juga ada. Jadi tinggal kalian tap di bagian sini aja guys, dan nanti akan otomatis aplikasi TikToknya gitu ada dua kayak gitu guys. Jadi ya cukup mudah lah ya. Dan intinya yang paling penting adalah kalian nggak perlu lagi download aplikasi pihak ketiga untuk membuat aplikasinya menjadi dua atau menjadi ganda kayak gitu guys. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu ya guys video soal 9 settingan awal buat kalian yang baru beli smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Jadi misalkan video ini kalian rasa bermanfaat, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian merasa video ini nggak bermanfaat. Dan sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video tips berikutnya.